Inilah permulaan Injil Kristus. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, yang demikian sabdanya. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil 0,5 liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat nas diambil pada ayatnya yang ke-7 dan 8 yang demikian. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bertemu kembali setelah mungkin sepanjang minggu ini kita bersama-sama, mungkin banyak yang mudik lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan berita yang beredar ya, berbicara tentang mudik pada tahun ini, memang menurut berita-berita itu dikatakan bahwa mengalami penurunan ya. Ada yang menulis ya, 50 juta orang itu tidak mudik. Ya memang berbagai analisa itu disampaikan. Katanya wong baru libur akhir tahun kok saiki lunga maneh. Tapi juga ada yang mengatakan, ya memang situasi dunia, situasi ekonomi kita pada saat ini memang mengalami berbagai kelesuan. Di mana-mana kita jumpai, kita temui orang-orang yang di PHK, orang-orang yang diputus hubungan kerjanya. Ditambah dengan ya situasi suram karena perilaku Presiden Amerika yang baru yang selalu bikin heboh ya. Ya, paman Donald Trump. Sehingga
ya banyak menimbulkan kegoncangan-kegoncangan, sehingga berdampak ya masyarakat ini yang mengalami kontraksi hidup dan kehidupan ekonominya. Ya. Mudah-mudahan Jemaat Sidoarjo semuanya aman dan lancar, nggih. Ya kita doakan ya, biarlah yang rame-rame di sana. Tapi kita tetap ya ada dalam damai dan sejahtera. Tapi kita sadari memang ya dampaknya itu memang begitu besar. Rupanya memang orang miskin itu bertambah, orang yang mengalami kekurangan itu menjadi jumlahnya bertambah karena dinamika kehidupan yang dialami oleh masyarakat pada saat ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada Minggu Prapaskah pada saat ini kita disodori sebuah bacaan, khususnya di dalam bacaan Injil yang juga berbicara tentang orang miskin. Ya. Bacaan Injil ini menceritakan ya, peristiwa ketika Tuhan Yesus diurapi ya, oleh seorang perempuan yang bernama Maria. Ini beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus menjalani sebuah penderitaan. Dan minyak yang diurapkan kepada Yesus, ya, khususnya pada kaki Yesus, ini tidak tanggung-tanggung, agak lain ini ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, jumlahnya 0,5 liter. Dan ini adalah minyak narwastu, dan menurut Yudas 0,5 liter ini kalau dijual itu bisa 300 dinar. 300 dinar kalau dirupiahkan dengan rupiah sekarang kira-kira berapa ya Bapak Ibu? 1 dinar itu sama dengan upah sehari orang bekerja. Kalau sehari orang bekerja sekarang minimal misalnya ya 200 ribu. Ya 200 ribu kali 300. Berapa ya? 60 juta ya. 60 jutaan. 60 juta. Itu hanya untuk sekali pakai. Minyak narwastu 60 juta hanya dipakai untuk sekali pakai. Biasanya kalau kita pakai itu berapa cerutan Bapak Ibu? Berapa cerutan? Wong kita pakai terlalu banyak aja, kita kadang-kadang lewat gitu orang, iki setan di sing teko iki. Kok ono kuntilanak lewat iki sapa iki? Biasanya malah gitu kan ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah ini kita bayangkan betapa wanginya pada saat itu. Nah pada saat itu Yudas sebagai seorang bendahara komunitas Yesus mengatakan, apa bukan sebuah pemborosan? Bukankah minyak sebanyak ini kalau dijual harganya mahal dan bisa dipakai untuk membantu orang-orang yang berkekurangan? Bukankah gerakan Yesus pada saat itu memang banyak membantu orang-orang yang berkekurangan, orang yang sakit, orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang perlu mendapatkan pertolongan? Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yudas pada saat itu licik. Dia seolah-olah pro orang miskin, tapi sebenarnya ada agenda yang tersembunyi dalam diri Yudas supaya ya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu semakin besar. Karena dijual, kasnya semakin besar, ya potensi untuk mendapat keuntungan itu bisa lebih banyak. Bapak Ibu, saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, yang menarik kata-kata Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, biarkanlah dia supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku, sebab orang miskin selalu ada pada kamu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, dalam berbagai penafsiran yang ada di dalam
berbagai pendapat ya para tokoh-tokoh terkait dengan ayat ini. Seringkali orang menganggap bahwa Tuhan Yesus ini nampaknya melihat bahwa kalau orang itu sudah miskin, kalau dengan kata-kata orang miskin selalu ada pada kamu, itu dianggapnya sebagai takdir. Ya sudah, dia wis miskin, ya sudah, wis takdirnya ya miskin. Mungkin juga di dalam ayat ini kita melihat bahwa seolah-olah Tuhan Yesus ini tidak peduli dengan orang yang miskin. Tuhan Yesus tidak peduli dengan orang-orang miskin. Jarno wis kono miskin-miskin ya engko tetep ono ae. Nah, kalau aku sekarang ini diminyaki dengan minyak yang mahal, rezekiku itu, berkatku. Ya. Seolah Tuhan Yesus ini egois. Yesus ini mementingkan kepentingannya sendiri, kemasyurannya sendiri, atau kepuasannya sendiri. Diminyaki oleh seorang wanita dan itu jumlahnya sangat-sangat besar dan sangat-sangat mahal. Apa sih arti kalau Yesus di dalam bacaan kita mengatakan, sebab orang miskin selalu ada padamu. Apakah di sini Tuhan Yesus tidak peduli dengan orang-orang yang miskin? Mereka sudah ditakdirkan sebagai orang miskin? Atau ada makna tersembunyi dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada saat ini? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita untuk menelusuri pemikiran dari seorang pendeta dari Amerika, namanya pendeta Liz Theoharis, ya. Seorang pendeta wanita, ya, seorang pendeta wanita. Mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Nah, ini pendeta Liz Theoharis ini mencoba mengajak kita memahami apakah di sini Tuhan Yesus tidak peduli dengan orang-orang yang miskin, sehingga ketika dia diurapi dengan minyak narwastu yang sangat mahal, ya, dia tidak memedulikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada seorang pendeta namanya Liz Theoharis. Dia ahli tafsir kitab suci. Dan kalau kita lihat namanya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, hampir sama dengan orang Indonesia, ya, namanya Liz, ya. Mbak Liz, ya. Saya dulu di Jogja punya langganan warung namanya warung Mbak Liz, ya, mahasiswa. Jadi mereka yang namanya Liz itu nama luar negeri loh. Jangan dianggap sebagai nama yang waduh Indonesia banget, ya. Ini sama dengan luar negeri, namanya Liz. Sulis, ya. Mbak Liz, ya, itu ternyata sama dengan orang luar negeri, ya. Liz Theoharis, dia adalah seorang pendeta yang mencoba mengajak kepada kita dalam bukunya What Jesus Really Said About the Poor, ya, yang ditulis pada tahun 2017. Apa sih sebenarnya arti ayat ini jikalau Tuhan mengatakan biarlah bahwa itu semua tetap dilakukan dan orang miskin selalu ada padamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Liz Theoharis mengatakan bahwa ayat ini perlu dilihat dan dihubungkan dengan Ulangan 15 ayatnya yang ke-11. Karena di dalam ayat 8 Tuhan sebenarnya mengambil di dalam kitab Perjanjian Lama yang ada di dalam Ulangan 15 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Konteks Ulangan 15 ayat 11 ini sebenarnya menceritakan tentang tahun pembebasan utang. Jadi mereka yang punya pinjaman 7 tahun, ya, nyicil nggak tekan-tekan, struktur masyarakat orang Yahudi dalam kitab Ulangan, itu mereka harus
dibebaskan. Ya. Ini adalah hukum penghapusan utang yang ada dalam masyarakat Yahudi. Mengapa demikian? Karena Tuhan ingin supaya tidak ada orang miskin dalam kehidupan masyarakat Yahudi, sehingga perlu strukturnya ditata supaya masyarakat itu bisa aman. Ya. Ada utang amnesti, ya istilahnya mungkin zaman sekarang itu. Ada utang amnesti. Jadi ada penghapusan utang supaya dengan demikian tidak ada orang miskin sebagaimana yang ada di dalam Ulangan 15 ayat yang keempat, ya, di sana dikatakan, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Berangkat dari Ulangan 15 ayatnya yang ke-11 ini yang menggambarkan bahwa sebenarnya di dalam perjanjian lama ada kerangka berpikir, kerangka sikap, kerangka sosial, hukum sosial, bahwa perlu ada pembebasan bagi orang-orang miskin. Karena orang miskin itu senantiasa ada, maka hukum itu harus tetap ada. Maka Listio Haris mengatakan bahwa ayat di dalam Yohanes 12 ayat 8 ini bukan mengatakan bahwa Yesus egois, Yesus tidak peduli pada orang miskin, tetapi sebenarnya Tuhan menantang kita. Tuhan menantang kita. Bagaimana kepedulian kita sebagai orang percaya untuk ikut ambil bagian dalam penghapusan, pembebasan bagi orang-orang yang miskin. Lebih detail, dia mengatakan bahwa yang pertama, kemiskinan sebagai masalah struktural, bukan moral. Kemiskinan bukan masalah moral, tapi sebenarnya adalah masalah struktural yang paling prinsip. Theo Haris menolak pandangan bahwa orang miskin karena kesalahan pribadi. Ia menekan bahwa kemiskinan itu sebenarnya akibat sistem yang tidak adil dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat. Entah kehidupan pendidikannya, entah kesehatannya, atau mungkin penataan terhadap jaminan-jaminan kehidupan sosial, sehingga mereka itu terpinggirkan secara otomatis dalam hidup dan kehidupan. Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya persoalan pribadi, tapi kemiskinan itu adalah persoalan sosial, persoalan struktural. Dan disinilah sebenarnya panggilan gereja dipanggil untuk menyuarakan kenabian kita. Apakah kita ini juga bertindak secara struktural dalam kehidupan ini agar persoalan kemiskinan itu bisa tersingkirkan dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, memang mungkin dalam hidup dan kehidupan kita masalah struktur ini sudah baik, ya. Struktur ini sudah baik. Tapi ya namanya manusia, ya. Banyak tikus, banyak orang-orang yang mudah tergoda, yang pada akhirnya yang seharusnya tidak ada kemiskinan itu menjadi ada kemiskinan. Dalam sejarah gereja kita, Bapak Ibu, kita sangat bersyukur karena para misionaris yang datang ke Indonesia ini tidak hanya menyebarkan Injil. Dia berjuang supaya struktur kehidupan kita ini menjadi berkeadilan. Saya ingin mengajak kepada kita melihat tokoh gereja GKJW. Seorang misionaris yang jauh-jauh dari negeri yang maju, Belanda, datang ke Mojowarno pada tahun 1800-an. Ini adalah namanya Johannes Kruit, ya, makamnya sekarang ada di Mojowarno. Nah, dia bersama keluarganya, khususnya anaknya, ini
menjadi utusan Injil di Mojowarno. Kita bayangkan Mojowarno pada tahun 1800 itu seperti apa ya Bapak Ibu? Jelas ya, koyo alas ya. Kayak hutan, sangat desa sekali. Dia bersama keluarganya datang dari negeri yang jauh dan di sana dia mendirikan sekolah, dia mendirikan rumah sakit dan juga membangun gereja yang mungkin sampai saat ini bisa kita nikmati. Termasuk membangun sistem supaya jemaat itu bisa tetap survive apapun yang terjadi ya. Mungkin kita bisa melihat gambar rumah sakit, sekolah, ya mungkin bisa di-share ya. Ya. Ini rumah sakit, sekolah Mojowarno yang mungkin udah usianya 100 tahun. Mereka menciptakan struktur yang kuat dalam kehidupan masyarakat supaya masyarakatnya itu kuat dan mandiri. Ada sekolah, ada rumah sakit, dan rumah sakitnya ini katanya terkenal sampai di telinga Raden Ajeng Kartini ya. Dalam bukunya dikatakan Raden Ajeng Kartini ingin sekolah kesehatan di Mojowarno. Sepertinya memang hanya ingin. Tapi meskipun demikian, rumah sakit ini sudah terkenal, sudah didengar, bahkan mungkin juga jadi rujukan oleh orang-orang dari berbagai daerah pada saat itu, ingin membangun kualitas hidup. Dengan demikian mereka bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ini para misionaris, para penginjil begitu luar biasa pada zaman itu membangun struktur kehidupan yang layak, struktur kehidupan yang membebaskan. Karena orang menjadi miskin karena sakit, orang menjadi miskin karena kurang pendidikan, termasuk menyediakan tempat pertanian untuk gereja. Dan sampai sekarang hektaran, ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi persembahannya melorot, ya pendetone majelisnya cek bisa hidup ya pada waktu itu ya rupanya. Bapak Ibu saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita ini luar biasa. Mendorong, mengajak, menyatakan, membangun. Nah, kira-kira ini apakah membawa kebanggaan bagi kita sebagai warga GKJW? Ternyata betapa majunya pendahulu GKJW ini dalam rangka membangun struktur yang membebaskan. Kita kaum muda ini perlu bangga Bapak Ibu dan saudara-saudara karena gereja kita ini ternyata ya gereja yang sudah maju pada zaman dulu. Tinggal apakah kita bisa meneruskan, mengembangkan, atau malah mungsret. Dunia pelayanan yang sudah dirintis oleh saudara-saudara kita generasi yang lampau ini, apakah masih menyemangati pada zaman sekarang? Apakah memberi roh ya kepada kita di era sekarang ini? Aku tidak mau kalah dengan generasi yang lama. Aku ini lebih baik. Aku ingin lebih luas pelayananku. Ya. Atau bagaimana Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih? Pelayanan mereka sungguh sudah mengejawantahkan ya. Orang miskin selalu ada padamu sehingga ini mendorong karya-karya nyata. Ya. Dan persoalan kemiskinan tidak hanya dialami oleh pada zaman yang lampau, tetapi kemiskinan itu juga terjadi pada zaman sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh gereja? Ya. Apakah gereja hanya puas kalau ibadah, ya, retreat, ya, selesai? Atau ada karya-karya yang lain yang bisa bermanfaat secara nyata dalam kehidupan kita?
GKJW Sidoarjo itu asetnya itu banyak, tapi tidur. Buduran itu mulai beli sampai sekarang ya begitu aja kan ya, Bapak Ibu dan Saudara. Dijual tidak laku sampai sekarang ya. Maunya untuk bangun gereja, tapi gerejanya mau selesai, cek durung payu-payu. Nah, ini Tuhan pasti punya maksud tertentu ini. Apakah ya kita biarkan begitu saja ini? Nah, kemarin kaum muda mengadakan kegiatan cuci motor. Mbok ya sekalian gak usah nanggung-tanggung itu pakai sana itu tanah itu buat cuci mobil, cuci motor gitu ya. Biar kaum muda itu ini mengentas struktur kemiskinan, kemandirian kaum muda itu. Di sebelah Kombes 70 akan kita apakan aset-aset itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih. Ya saya yakin nanti dengan pendeta yang baru mungkin lebih kreatif bisa mengeksekusi aset-aset kita itu akan kita apakan. Tapi intinya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Tuhan membuka kepada kita untuk membangun kehidupan yang layak. Dan kita sebagai gereja ini adalah dipanggil untuk bersama-sama kita menyatukan hati kita supaya kita ikut ambil bagian dalam karya Tuhan membebaskan bagi mereka yang miskin dan mereka yang tertindas. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, orang miskin selalu ada bersama dengan kamu. Tidak pernah kita tidak berhadapan dengan tantangan, dinamika sosial, dan saatnya kita untuk terus berkarya dalam dunia yang sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi dan pelayannya di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.